Daftar PK Bintara TNI AD. Bagi kamu yang bercita-cita menjadi seorang tentara, ini adalah kesempatan kalian untuk menyimak bagaimana cara dan alur pendaftarannya. Ingat, tonton video ini sampai habis supaya kalian paham agar bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Bintara adalah kelompok pangkat dalam ketentaraan. Satu tingkat di bawah kelompok perwira pertama dan satu tingkat di atas kelompok tamtama. Kelompok ini meliputi pembantu letnan 1, pembantu letnan 2, sersan mayor, sersan kepala, sersan 1, dan sersan 2. Syarat untuk mendaftar bintara adalah harus tamatan SMA sederajat. Calon bintara harus mengikuti pendidikan selama 5 bulan di sekolah calon bintara secaba. Setelah lulus, peserta pendidikan akan diberikan pangkat sersan 2. Bintara PK nantinya juga bisa naik ke pangkat lebih tinggi. Caranya adalah dengan dapat mengikuti pendidikan di sekolah calon perwira secapa. Setelah lulus, akan diberikan pangkat letnan 2 letda. Calon bintara PK akan didik melalui sekolah calon bintara prajurit karir TNI AD atau secaba PK TNI AD. Pendidikan dilaksanakan di Dodik secaba masing-masing rindam. Calon peserta bisa melihat informasi di @rekrutmen_tni.mil.id. Persyaratan pendaftaran PK Bintara TNI AD Ta 2022. A. Persyaratan umum. Persyaratan umum yang harus dipenuhi antara lain: 1. Warga negara Indonesia. 2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. 4. Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Republik Indonesia. 5. Sehat jasmani dan rohani serta tidak berkacamata. Dan 6. Tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. B. Persyaratan lain. 1. Pria dan atau wanita. Bukan anggota, mantan prajurit TNI, Polri atau PNS TNI. 2. Berijazah minimal SMA, MA, SMK baik negeri atau swasta yang terakreditasi sesuai kebutuhan, dengan persyaratan nilai rata-rata sebagai berikut serta tambahan untuk sumber santri calon merupakan santri lulusan pondok pesantren dan untuk lintas agama disampaikan waktu daftar ulang, validasi. Lulusan SMA MA SMK tahun 2017. Nilai ujian nasional rata-rata minimal 40 untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Provinsi Bali, dan minimal 38 untuk wilayah lainnya. Lulusan SMA MA SMK tahun 2018. Nilai ujian nasional rata-rata minimal 39 untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Provinsi Bali, dan minimal 37 untuk wilayah lainnya. Dan lulusan SMA MA SMK tahun 2019. Nilai ujian nasional rata-rata minimal 40.5 untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Provinsi Bali, dan minimal 38.5 untuk wilayah lainnya. Lulusan SMA MA SMK tahun 2019. Nilai ujian nasional rata-rata minimal 40.5 untuk wilayah di Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Provinsi Bali, dan minimal 38.5 untuk wilayah lainnya. Lulusan SMA MA SMK tahun 2020. Nilai minimal rata-rata rapot dari 3 mata pelajaran, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika adalah 68. Lulusan SMA MA SMK tahun 2021. Nilai minimal rata-rata rapot dari 3 mata pelajaran, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika adalah 70. Lulusan SMA MA SMK tahun 2022. Nilai ujian nasional rata-rata akan ditentukan kemudian. 3. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama dalam pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama. 4. Usia. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 6 Mei tahun 2022 untuk Caba PK Sumber Santri Lintas Agama JLI. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan setinggi-tingginya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama tanggal 25 September tahun 2022 untuk Caba PK Keahlian Pria, Santri Lintas Agama JL 2 dan Reguler Wanita.
5. Memiliki tinggi badan sekurang-kurangnya 160 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk perempuan serta memiliki berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku. 6. Bersedia menjalani ikatan dinas pertama IDP selama 10 tahun. 7. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Harus mengikuti pemeriksaan pengujian yang diselenggarakan oleh panitia penerimaan yang meliputi administrasi, kesehatan, jasmani, litpers, dan psikologi. C. Persyaratan tambahan. 1. Harus ada surat persetujuan orang tua, wali dan selama proses penerimaan prajurit TNI AD tidak melakukan intervensi terhadap panitia penerimaan maupun penyelenggara pendidikan pertama dalam bentuk apapun, kapanpun dan dimanapun. 2. Orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan berdasarkan surat keterangan dari kecamatan. 3. Bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain atau lembaga pendidikan di luar naungan Kemendikbud, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud. 4. Tidak bertato, bekas tato dan tidak ditindik, bekas indik, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama adat. 5. Bersedia mematuhi peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung. Apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka harus bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma. Jika pelanggaran tersebut ditemukan di kemudian hari pada saat mengikuti pendidikan pertama. Oke sahabat, setelah mendengarkan video ini kalian harus punya tekad yang kuat. Semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen.